Halo semua, kembali lagi di channel Jen Zero bersama saya Jen. Kali ini kita akan ngebahas topik ya, konspirasi di balik penolakan timnas Israel di ajang Piala Dunia U20 yang seharusnya dilaksanakan di Indonesia gitu ya. Oke, kita langsung aja sesuai dengan tema kita kali ini, konspirasi gitu ya. Kenapa saya kasih tema konspirasi? Karena saya melihat di sini ada upaya untuk menjatuhkan pemerintahan, lebih tepatnya kredibilitas pemerintahan yang sekarang, di masa yang sekarang itu masa pemerintahannya Presiden Jokowi gitu ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena begini, karena dengan dibatalkannya Piala Dunia U20 di Indonesia ini kan nantinya pasti nggak cuma sekedar dibatalkan gitu ya, akan ada sanksi-sanksi selanjutnya dari FIFA untuk Indonesia gitu ya, terutama di ajang event-event seperti ini gitu. Nah ini nanti orang begini loh, entah sanksi ini nanti akan mulai berlaku di masa yang sekarang, pemerintahan yang sekarang, ataupun nanti di masa yang akan datang, orang akan mindsetnya akan berfokus kepada ini semua tuh terjadi dimulai di eranya Presiden Jokowi gitu loh. Orang mindsetnya akan ke situ. Ini semua berawal di eranya Jokowi, penolakan di eranya Presiden Jokowi gitu ya. Semua mindsetnya nanti akan seperti itu gitu. Memang orang-orang ini ya, ini memang mereka memang merencanakan seperti itu untuk nantinya mengecilkan, maksudnya jadi tertujunya ke situ gitu loh. Mindset orang-orang itu nantinya terutama untuk generasi yang akan datang yang nggak begitu mengenal presiden yang sekarang gitu ya, mungkin gitu ya. Nah itu itu pertama, satu gitu ya. Kedua, apalagi ini kan juga mau menjelang pemilu gitu ya, menjelang pemilu 2024. Herannya gini loh, Israel ini kan ini bukan pertama kalinya ya, Israel ini ikut ajang-ajang seperti ini di mana ada Indonesia gitu ya, dan dilaksanakannya juga di Indonesia gitu ya. Sebelum-sebelumnya juga ada kan event-event di mana Israel juga ikut, di mana event itu diadakan di Indonesia gitu ya. Ada yang seperti tahun kemarin di Bali event itu ya, itu kan juga ada Israel di situ. Kenapa baru sekarang gitu penolakan terhadap Israel ini, timnas Israel ini gitu ya, gitu loh, dengan alasan ABCD yang secara Palestinanya sendiri nggak jadi masalah gitu ya. Nah itu, nah sesuai dengan tadi yang saya bilang, berkenaan dengan pemilu, karena memang ini juga mau dekat-dekat pemilu, supaya ya masyarakat kita yang sekarang ini yang udah mulai pinter gitu ya, yang tadinya mungkin berpikiran untuk saya nanti kalau misalnya pemilu mau memilih calon presiden yang didukung lah istilahnya ya, didukung sama Presiden Jokowi untuk meneruskan pemerintahannya beliau gitu ya. Jadi orang-orang ini nantinya pemikirannya akan berubah gitu, mindsetnya akan berubah. Ngapain gue memilih paslon ini gitu ya, orang Pak Jokowinya aja di masa dia aja, gara-gara di masanya dia kita banyak kena sanksi dari FIFA gitu ya. Orang-orang akan berpikirnya begitu. Nah, kena sanksi dari FIFA ini kan nantinya pasti ya akan banyak terhadap kebijakan-kebijakan di Indonesia gitulah ya. Jadi kebijakan ini kan pasti berkenan dengan rakyat gitu loh. Yang susah juga nantinya rakyat juga gitu. Jadi orang intinya mindsetnya nanti suatu saat akan ke sana. Memang semua ini diarahkannya semuanya nanti akan ke sana gitu loh ya, untuk memang mengacaukan nanti pemilu 2004 ini gitu loh. Itu konspirasi ya yang menurut saya gitu. Nah itu pertama gitu. Nah itu yang kedua juga ini ya, mungkin ingin menjatuhkan nama Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI yang juga sebagai menteri BUMN gitu ya. Ya kita nggak tahu ya yang namanya orang gitu ya, mungkin mereka ada yang nggak senang gitu ya dengan Pak Erick Thohir gitu ya, ada bagaimana gitu, jadi ingin menjatuhkan lah gitu istilahnya di eranya
Pak Erick Thohir jadi ketua PSSI ini gitu, ingin menjatuhkan kredibilitas beliau gitu ya. Itu yang kedua, konspirasi kedua. Ketiga, konspirasi yang ketiga adalah makar terselubung ya. Kenapa saya bilang upaya makar terselubung? Karena begini, mereka ini untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara khilafah. Mungkin orang akan berpikir, lagi-lagi ngomongin negara khilafah. Ya memang begitu. Memang mereka ini memang mereka punya haluannya ya, rencana mereka ya memang begitu gitu loh. Arah-arahnya ujung-ujungnya ya menjadikan seperti negara Afghanistan gitu loh. Negara ya seperti kemauan mereka. Yang kita tahu ya, Afghanistan ya, di media-media juga banyak, di Afghanistan itu perempuan nggak bisa kuliah ya, nggak boleh sekolah ya, cuma laki-laki doang gitu ya. Ya banyaklah peraturan-peraturan yang merugikan gitu, merugikan pihak perempuan gitu ya. Ya untuk ya akhirnya kan kacau gitu Afghanistan itu ya. Nah, itu mereka ini ingin menjadikan Indonesia seperti itu, kacau balau seperti Afghanistan, kacau balau seperti Suriah gitu ya. Itu yang mereka inginkan gitu, menjadikan Indonesia seperti negara-negara itu. Mereka nggak senang kalau Indonesia ini negaranya aman ya, tentram, damai gitu ya, bisa ada toleransi yang besar. Mereka nggak senang gitu kalau Indonesia ini pokoknya segala bentuk kebijakan pemerintahan yang sekarang yang ingin menjadikan Indonesia menjadi negara maju, go internasional, itu pasti bakal dijegal abis-abisan sama kelompok-kelompok ekstrim ini gitu, ekstrim ini ya, yang militan ini. Pokoknya gimana pun Indonesia nggak boleh maju ya, nggak boleh setara dengan negara-negara yang lain, nggak boleh go internasional. Pokoknya negara Indonesia ya ancur-ancuran lah. Itu yang mereka mau gitu. Mereka ingin menjadikan Indonesia sesuai dengan kemauan mereka gitu loh. Ya suka-suka hati mereka aja dibikin Indonesia ini. Ya, mereka juga mencuci otak. Mereka ini kan militer ya. Jadi mereka gimana caranya mereka gitu dengan mencuci otak gitu. Mencuci otak itu nggak cuma orang rakyat biasa yang goblok-goblok, enggak. Para pejabat gitu ya. Orang-orang di pemerintahan ya. Orang-orang partai gitu ya, dicuci otak juga sama mereka gitu. Mereka menyusup orang-orang ini, radikal ini nih udah menyusup kemana-mana gitu, udah ke semua lini pemerintahan, menyusup kemana-mana. Makanya nggak usah heran kalau banyak pemerintah daerah yang kebijakannya tuh banyak yang sekarang menentang pemerintahan pusat gitu ya. Kita nggak usah heran lah itu ini sebenarnya saya mau pembahasannya berbeda lagi, tapi ini salah satu contoh aja ya. Bupati ya, di kayak bupati yang di pokoknya si Eni Ratna itulah ya, itu yang di Jawa Barat itu ya alasannya ini dan itu gitu ya, SKB 2 menteri, padahal kan jelas-jelas. Terus yang di Medan juga saya baru baca tuh ya, yang di Medan juga ya, itu jelas-jelas kan di pasal 29 ayat 2 ya Undang-Undang Dasar 45 itu negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya gitu ya. Dan presiden sendiri udah menekankan hal itu gitu loh, kalau negara menjamin kebebasan rakyatnya untuk beribadah dan beragama dan beribadah gitu sesuai dengan kepercayaan mereka gitu loh. Tapi coba lihat keputusan kebijakan pemerintah daerah ini banyak yang bertentangan sekarang ya, nggak ngikutin pemerintah pusat. Mereka seakan-akan terang-terangan ingin gue nggak mau, gue nggak nurut nih. Mereka terang-terangan ngebantah gitu ya. Mereka terang-terangan melawan gitu pemerintah pusat gitu, terang-terangan mengadakan kayak semacam perlawanan terhadap kebijakan pemerintah pusat gitu. Ini udah kelihatan banget dari sini. Ini yang disebut makar terselubung. Kenapa saya bilang makar terselubung? Yang namanya makar itu nggak selalu harus dengan senjata gitu ya, nggak selalu.
Orang selalu bilang makar dengan senjata, enggak selalu. Karena gini, kita baca di KBBI itu tadi saya udah catat ya. KBBI mengatakan makar itu adalah akal busuk, tipu muslihat, perbuatan atau usaha dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang dan sebagainya ya. Tapi idiom secara umumnya di masyarakat upaya adalah untuk menjatuhkan pemerintahan. Ya lebih tepatnya pemerintahan yang sah gitu ya. Itulah makar gitu ya. Maka saya bilang makar terselubung gitu. Mereka inilah upaya-upaya mereka untuk menjatuhkan pemerintahan, melawan pemerintahan gitu. Ya, dengan memberlakukan, menjalankan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan arahan presiden gitu loh. Ya. Jadi ini semua tuh merembet. Jadi orang mungkin berpikir ini cuma sampai di sini. Enggak cuma sampai penolakan timnas Israel. Ini akan terus berlanjut ke hal-hal yang lain gitu. Nah, ini makanya kenapa saya kasih judulnya itu adalah konspirasi di balik penolakan ya timnas Israel, karena ini akan berlanjut nggak cuma sampai di sini ya. Itulah sekian dari saya ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat membuka pikiran kita semua. Oke, salam damai, salam Pancasila. Selamat sore.